Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Izin Muhilma, saya dari KPI semester 4 akan menjelaskan 7 perintah bagi para jurnalis beserta ayat Al-Quran dan artinya. Yang pertama, semua pekerjaan diperlihatkan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 dijelaskan, wa quli a'malu fasayarallahu amalukum wa rasulahu wal mu'minun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Yang kedua, ada di dalam yang kedua, menyiarkan berita. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 83 dijelaskan, wa idza ja'ahum amaro minnal amani awil khaufi ada ubih. Artinya, apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Nah, itu contoh seruan-seruan bagi para jurnalis ya. Terus yang ketiga, yakni menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di dalam Quran surat Al-Imran 104 dijelaskan, wala takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, menjalankan yang baik, meninggalkan yang buruk. Terus yang keempat, ada wajib memeriksa kebenaran berita. Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'a fattabayyanu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Terus yang kelima, menjelaskan menyusun berita yang mudah dibaca, jangan sampai merepotkan orang banyak. Di dalam Quran surat An-Nahl dijelaskan ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Yang keenam, yakni menjelaskan tentang adil dalam memberitakan. Adil tidak boleh. Kita tidak adil memberitakan yang ini jadi baik, yang ini jadi buruk, itu tidak boleh. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 dijelaskan, wa idza qataltum fa'adilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun terhadap kerabat, terhadap keluarga, kita tetap harus adil. Yang ketujuh, selektif dalam menerima informasi. Harus selektif, nggak harus pilih-pilih dulu, jangan sampai asal-asalan. Dalam Quran surat Al-Zumar ayat 18 dijelaskan, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Nah, itu tadi perintah buat para jurnalis. Selanjutnya ada larangan-larangan bagi para jurnalis. Ada 4 larangan bagi para jurnalis. Ya ini, 1. Quran surat An-Nur ayat 12 yang berbunyi, laula idh yastamuhu zonnal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifaka mubin. Artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat ketika mendengar berita bohong itu tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah sesuatu berita bohong yang nyata. Itu larangannya. Jadi kita tidak boleh memberitakan suatu berita yang bersifat bohong. Terus ada di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, fajtanibul ajsa minal authani wajtanibu qaula zauro, yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala yang najis dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta.
Yang ketiga ada Quran surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi innalladzina yuhibbuna ang tasi'a fahisyata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia di akhirat. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi jangan sampai kita menyebar-nyebar aib-aib seseorang tersebut, ya. Terus yang keempat ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun man qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisaa min nisaa asa ayyakuna khairu man hunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil qazwi wal ismi afasaka ba'da imani wa malam. Seterusnya panjang yang ini, ya. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu bisa lebih baik dari kamu, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Nah, itu tadi contoh larangan-larangan bagi para jurnalis. Yang selanjutnya kita akan membahas media jurnalistik seperti 1. Al-Qalam, yakni pena. Di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 3 sampai 4 dijelaskan, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara pena, ya. Jadi Al-Qalam ada di dalam media jurnalis. Yang kedua, Al-Midad, yakni tinta. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109 dijelaskan, Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanaffada kalimata rabbi. Katakanlah setidaknya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka sungguh tidak akan habis lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhan. Jadi banyak, gak bakal muat lautan buat ditulis. Yang ketiga ada kirtos. Kirtos itu bahasa Arab, artinya kertas. Yakni di dalam Quran surat Al-An'am dijelaskan ayat 7 yang berbunyi walau zalna alainal kitaba fi qirtasi fal masuhu bi aidihim. Artinya, dan jika kami turunkan kepadamu suatu kitab dalam kertas, lalu mereka merabanya dengan tangan mereka. Yang keempat ada suhuf, yakni lembaran-lembaran suhuf yang udah jadi gitu, ya. Di dalam Quran surat An-Najm dijelaskan ayat 36 sampai 37. Am lam yunabba bima fi suhufim Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima ada ar-raq, yakni lembaran tulisan tipis. Di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20. Kitabum marqum yashaduhul muqarrabun. Yang artinya itu adalah kitab yang ditulis, yang bertuliskan rapih, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah. Yang keenam ada lauh, yakni batu tulis atau papan. Jadi pada zaman Nabi itu pakai batu, kalau nggak papan, ya, buat nulis hadis dan wahyu-wahyu. Di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 dijelaskan, bal huwa Qur'anam majid. Fi lauhil mahfud. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam lauhul mahfud. Jadi itu adalah 3 kategori yang perlu diketahui oleh para jurnalis. 1, ada perintah. Yang kedua ada larangan. Dan yang ketiga ada media-media bagi para jurnalis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.